Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram Sayyidina al-walid murabbi ruhina wa ajsadina Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad mata'anallahi bituli hayati syarifah. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri kesemuanya, jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini patut kula kali panjenengan ngetingalaken rasa syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kula kali panjenengan masih bisa berjuang untuk hadir di tempat yang insya Allah barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, hadir kula kali panjenengan ke majelis seperti malam ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sesuatu yang berat, dan hanya orang-orang yang memang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Karena di dalam sebuah dawuh ulama itu mengatakan bahwasanya al-amalu biqadri ta'ab, bahwasanya amalan itu akan diberikan pahala sesuai dengan kesulitannya. Jadi kalau saumpama panjenengan mengamalkan amalan itu sulit, berarti pahalanya juga akan besar. Nggih kados wau niki, kados dalu niki kula kali panjenengan bisa hadir ke majelis ini apabila berat di dalam perjalanannya karena melawan ngantuk, melawan dingin, melawan mungkin filme ten TV niku api-api bagus-bagus, perlu ditinggal semuanya itu, perlu dilawan untuk hadir ke dalam majelis ini. Pastinya Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kesulitan yang kita lakukan. Lah oleh sebab itu monggo kula kali panjenengan ketika hadir di dalam majelis ini perlu untuk menata hati, menjaga hati, lebih disucikan lagi hatinya, bahwasanya kula kali panjenengan hadir ke dalam majelis ini karena Allah dan Rasulnya. Hanya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kula kali panjenengan nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amalan, semua hajat kula kali panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, monggo niki ngaji bareng, ngaji malih. Saya akan membacakan sebuah hadis yang mana ini masih tentang bab Al-Quran, supaya kula kali panjenengan lebih cinta malih terhadap Al-Quran. Keranten ngapunten, biasa tiang-tiang niku kathah sing nyuwun jimat, ngoten niku biasa nyuwun jimat, nyuwun amalan. Nggih napa niku mboten sae, bagus. Jimat niku sae, amalan niku sae. Tapi ada jimat dan lebih bagus lagi amalan, yaitu adalah menyimpan dan membaca Al-Quran di dalam rumah. Niku luwih afdol, jimat napa mawon asli kalah kalian Al-Quran. Insya Allah keranten niku adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki supaya kula kali panjenengan lebih cinta lagi kepada Al-Quran, mari kita baca hadis niki. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yarjulika Allah fal yukrim ahlallah. Kila ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Kila manhum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unul Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah, wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ya Aba Hurairah, ma indallah ahadun akrama min hamilil Qur'an, ala wa inna hamilal Qur'an indallah akrama man kullu ahadin ilal anbiya. Di dalam hadis niki Abu Hurairah mendengar bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man kana yarjulika Allah fal yukrim ahlallah.
Tirose Gusti Kanjeng Nabi sapa wonge pingin ketemu kalian Gusti Allah. Maksudnya kelak ketika kula kali panjenengan pun sedo pingin ketemu kalian Gusti Allah. Niki perlu difahami oleh para jamaah. Tidak semua makhluk Allah kelak ketika sudah meninggal bisa berjumpa dengan Allah. Tidak semua. Niki sudah diterangkan di dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya tiang niku lek pun sedo tidak semuanya bisa melihat Allah. Dan kenikmatan yang paling afdol, yang paling besar itu bukan masuk surga sebenarnya. Kenikmatan ketika kula kali panjenengan sudah meninggal dunia itu bukan masuk surga, akan tetapi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling besar dan tidak semua orang itu bisa melihat Allah. Lah di dalam kitab ini diterangkan barang siapa yang ingin melihat Allah kelak di akhirat maka muliakanlah keluargane Allah. Lah ini keluargane Allah pasti perlu bertanya-tanya loh. Tirose Allah niku Al-Ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tirose Gusti Allah niku mboten gadah putra, mboten gadah keluarga, mboten gadah keluarga. Hanya Esa, satu Allah niku. Lah di sini kok dikatakan kalau ingin melihat Allah maka hormatilah keluargane Gusti Allah. Kila ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun. Kata para sahabat, wahai Allah, wahai Rasulullah, apakah Allah itu memiliki keluarga? Apakah Allah itu memiliki keluarga? Terus kemudian Rasulullah menjawab qala na'am. Iya. Allah itu memiliki keluarga. Maksudnya memiliki keluarga di sini adalah orang yang dekat dengan Allah. Bukan keluarga kados kula kali panjenengan. Kalau keluarga seperti kita ini kan ayah, ibu, anak, pak le, bule, nah itu kan keluarga. Tapi kalau keluarganya Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Tirose Gusti Kanjeng Nabi qala na'am. Iya, Allah iku duwe keluarga. Maksudnya wong sing cidek kalian Gusti Allah. Kemudian kila manhum ya Rasul. Siapa orang itu ya Rasul? Wong sing cidek kalian Gusti Allah niku sinten? Qala ahlullah fi dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Tirose Gusti Kanjeng Nabi bahwasane orang yang disebut dengan keluargane Gusti Allah, orang yang disebut dengan orang yang dekat dengan Gusti Allah di dalam dunia yaitu adalah orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Karena panjenengan ketika membaca Al-Qur'an, panjenengan akan lebih dekat kepada Allah, bahkan sangat dekat. Lebih dekat bahkan sangat dekat. Monggo kula kali panjenengan bisa dibuktikan. Ketika kula kali panjenengan membaca sebuah cerita, saumpami panjenengan gak ada buku cerita, panjenengan baca buku itu, pasti panjenengan akan mengatakan ketika buku itu bagus ceritanya, panjenengan akan penasaran, sopo sing ngarang iki? Sopo sing ngarang iki? Oh sing ngarang iki profesor iki, doktor iki. Itu akan membuat panjenengan lebih dekat dengan profesor itu, akan membuat panjenengan lebih dekat dengan doktor itu. Ketika panjenengan membaca Al-Qur'an, panjenengan akan merasa tenang hatinya. Dan panjenengan akan berkata, Masya Allah, dengan seperti inilah aku bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila panjenengan bisa menghormati orang-orang yang membaca Al-Quran, bisa memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, maka kelak panjenengan akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika panjenengan sudah ada di dalam akhirat. Kemudian di sini dikatakan, alaman akramahum faqat akramahullah wa atahul jannah. Tirose Gusti Kanjeng Nabi, ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi panjenengan cukup bermodalkan menghormati orang yang senang maca Qur'an, panjenengan akan dimuliakan oleh Allah. Senajano panjenengan mboten saged maca Quran. Gusti kula mboten saged maca Quran. Tapi kula niku remen. Kalau ada orang membaca Quran saya senang. Koyok seakan-akan sak eneke duwe pengin takekno, sak umpamane. Sak eneke duwe pengin takekno utawa sak eneke donya pengin tak wehno nang wong niku. Dengan seperti itu Allah akan memuliakan panjenengan dan juga di sini dikatakan wa a'tahul jannah dan orang tersebut akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dikei kemuliaan di dunia, ketika kembali ke akhirat
orang yang memuliakan orang yang suka baca Al-Quran akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Terus Gusti Kanjeng Nabi, dan barang siapa yang membenci atau menghinakan orang yang suka baca Al-Quran, maka Allah akan menghinakan orang tersebut, Allah akan membenci orang tersebut, dan juga Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang perlu kita fahami. Kemudian Rasulullah berkata, dilanjutkan di sini, ya Aba Hurairah, ma indallah ahadu akrama min hamilil Quran. Tirasi Gusti Kanjeng Nabi kepada Abi Hurairah, Abi Hurairah, ketahuilah tidak ada satu orang pun yang mulia di hadapan Allah kecuali orang yang suka baca Al-Quran. Jadi sedoyo niki akan kalah dengan orang yang selalu membaca Al-Quran. Ala wa inna hamil Quran indallah akrama min kulli ahadin ilal anbiya. Sedangkan orang yang suka baca Al-Quran ini akan mulia di hadapan Allah, di satu tingkat di bawah para nabi. Satu tingkat di bawah para nabi. Jadi paling dukur derajat ini ku nabi, tengandape nabi niku derajat sinten? Yaitu adalah derajat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu monggo kula kali panjenengan mumpung Ramadan ini juga diberi nama Syahrul Quran, monggo lebih semangat lagi. Mungkin panjenengan dalam sehari semalam singen sebelum masuk waktu bulan Ramadan panjenengan cuma membaca sebaris dua baris Al-Quran. Sakniki lek saged ditambah malih sekiranya bulan Ramadan 1 lembar utawa 1 juz, nggih saya niku tambah malah saya apabila panjenengan mampu. Lek saumpami panjenengan boten mampu, nggih monggo maos Al-Qur'an saanane sak sagete. Sing penting Al-Qur'an niku sing penting Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an niki bukan makhluk. Al-Qur'an niki bukan makhluk. Imam Syafi'i niku ndawaken di dalam kitab bahwasanya terus Imam Syafi'i Al-Qur'an itu bukan makhluk. Jikalau Al-Qur'an itu makhluk, Allah pun juga akan menjadi makhluk, dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Sedoyo semua yang ada di alam semesta selain Allah itu adalah makhluk kecuali Allah. Al-Quran pun juga bukan makhluk. Kenapa Al-Quran bukan makhluk? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Nah, sedangkan kalamullah sesuatu yang bersanding kepada Allah itu bukan makhluk. Niki para jamaah monggo kula kali panjenengan ditingkataken malih cinta terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan bagi para santri, ayo ngaji sing tenanan, terutama bagi para santri. Lek kula ndek wingin rangaken santriku uteke niku sik utek-utek cemerlang. Otaknya itu masih kuat, al-qawi, bahkan oleh ulama dikatakan himmatur rijal, tahlikul jibal. Katanya para ulama mengatakan lek santri nom-nom iki mau bertindak, mau apa yang dia inginkan cita-citanya mau diraih, mau dikejar, maka apa katanya ulama, tahlikul jibal, dia akan bisa membongkar atau merobohkan sebuah gunung. Jadi keinginan seorang pemuda itu kuat, otaknya juga kuat. Lek santri kelentrak-kelentruk turu, was ngene wis gak masuk. Ngaji gak pati semangat. Sampai kemarin saya katakan lek ono santri gak iso ngaji bendinane ndek pondok rugi. Padane petik mati ono ndek lumbung pakan. Sampeyan ono petik didelen di lumbung pakan kok mati. Waduh pitik iki kok koyo jahil murakkab. Sampeyan paham jahil murakkab. Lek tirose Mbah Yai Fuad jahil murakkab alladzi man la ya'rifu annahu jahil. Tirose Mbah Yai Fuad itu mengatakan bahwasanya jahil murakkab itu alladzi man la ya'rifu annahul jahil, yaitu adalah orang sing gak ngerti lek dhek bodoh. Wis bodoh gak ngerti lek dhek bodoh. Ngoten, wis bodoh gak gelem belajar. Lah niku gak gelem belajar niki malah dadi jahil murakkab. Oleh sebab itu monggo para santri lebih-lebih di dalam sebuah kitab kemarin saya bacakan di dalam Sahih Muslim, di akhir zaman akan banyak orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tapi Al-Quran tidak bisa masuk dalam hatinya, hanya nyantol di dalam tenggorokannya. Al-Quran mek nyantol enten tenggorokane, nggak sampai masuk ke dalam hatinya, sehingga ketika dia baca Al-Quran tidak bisa tersentuh hatinya. Mek gur iso ngomong gak iso ngamalno, mek gur iso moco gak iso ngerasakno, sehingga dia itu cuma bisa membaca, tidak bisa bergetar hatinya, dan tidak akan bisa meneteskan air mata dengan sebab membaca Al-Quran tersebut.
Kenapa? Kenapa seperti itu? Kembali lagi ke dawuhnya kemarin sing kula terangaken tombo ati 5 perkara niku. Salah satunya apa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Diwaca Quran iku ojo diwaca tok, kudu diangen-angen. Artine apa? Lah lek wis koyok ngono, lek tirose para ulama, oh Al-Qur'an iku artine apa? Ternyata artine Al-Qur'an iku panjang. Niki perlu disemerapi oleh para santri. Artine Al-Qur'an iku bercabang-cabang. Ono kalane nerangno fikih sehingga oleh ulama dibuat karangan kitab fikih. Di dalam Al-Qur'an ono nerangno tauhid, dijadikan oleh ulama menjadi kitab tauhid. Di dalam Al-Qur'an diterangkan tentang masalah tajwid pembacaan Al-Qur'an sehingga oleh para ulama dibuat atau dikarang kitab tajwid, kitab nahwu, kitab sorof, kitab tasawuf, kitab yang lain-lain. Itu semua adalah makna dari Al-Qur'an. Jadi panjenengan lek ngaos kitab kuning kados ngeten iki, sama halnya panjenengan sudah belajar untuk memahami isi dari Al-Qur'an. Monggo para santri niki ojo sampai kalah, sampean kudu luwih semangat dari para bapak-bapak niki. Bapak-bapak niki adalah motivasi panjenengan. Niki terutama santri-santri. Tirose Pak Kafan wingi kari ngelangkah ten masjid cuma berapa langkah mal sih Masya Allah. Lah bapak-bapak niki pinten langkah saking griyane. Sik kademen di dalan, sik ninggalaken niki, ninggalaken niku, sik ngunci lawang. Lah lek santri senajan gak dikunci gak kirane ana sing ilang. Mergo gak ana apa-apane ndek kotake. Lek bapak-bapak sik ngunci lawang, ngunci niki, kersane aman, sik budal ning masjid untuk melakukan ibadah. Qiyamul lail hanya untuk pengen hatinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah, para santri sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo dalu menika mungkin hanya niki yang bisa saya sampaikan tentang masalah pembahasan Al-Qur'an. Mugi-mugi sedaya pinaringan barokah Al-Qur'an. Mugi-mugi sedaya tasik pinaringan sehat, pinaringan umur ingkang panjang, pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan pinaringan putra putri ingkang solih lan solihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.